Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang manis. Shalom, selamat bertemu dalam ibadah WWK. Oh ya, bapak-bapak, Pak Gem, dan pemuda-pemuda Ebenezer yang dikasihi Tuhan. Shalom semua, haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Tuhan, kami bersyukur waktu yang indah ini Engkau boleh pertemukan kami kembali ya Tuhan Yesus. Datang di Panti Asuhan Ebenezer di Denpasar. Bapak Ibu Gembala, para pengerja, para kaum wanita, juga anak-anak yang ada di panti asuhan ini, pemuda, semua bapak-bapak, ibu-ibu. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada di tempat ini dengan satu tujuan untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji, diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau kuduskan hati kami semuanya, dan kuasa darah anak domba Allah. Bahkan ruangan yang kami pakai ibadah disucikan oleh darah-Mu mulia. Roh Kudus urapi kami semua. Biarlah urapan-Mu atas kami, dan layakkan kami untuk menaikkan pujian, hormat, syukur hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau kami menyerahkan ibadah WBK pada sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh ya. Mari saya jemput semua berdiri. Bersekutu denganmu.
Bersuka cita semua di dalam rumah
Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Say my body, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Gembala. Kita angkat satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
benar, Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami ada di sini oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang spesial, hari kasih sayang. Kami mau menyatakan kasih kami melalui firman yang akan Anda sampaikan, Tuhan. Biar firman ini boleh menguatkan setiap yang ada di tempat ini. Biar firman ini boleh menjadi berkat buat mereka, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, waktu bekerja saat ini ada di tempat ini, Dia akan berkarya di tempat ini. Dengan nama Tuhan itu memuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Baiklah. Hari ini merah semua ya. Jadi saya waktu datang dari jauh udah lihat tuh, kelihatan tuh merah. Nggak salah ya. Makanya saya harusnya pakai ini, udah pada masuk tadi. Ada mobil lagi dari sini tadi. Tapi puji Tuhan, semuanya aman. Ada Dani yang ngamanin semuanya ya Dan. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita tanggal 14 Februari. Tanggal 12 ya. Oh ya, tanggal 14 kan Valentine ya. Tapi hari ini kita merayakan Valentine. Amin. Tahu artinya Valentine apa? Kasih sayang kan? Jadi itu sebenarnya perayaan agama Nasrani pada saat itu ya. Salah satu perayaan. Nah, sebetulnya Valentine itu suatu apa ya, penghormatan kepada seorang yang bernama Santo Valentinus ya. Nah, dia itu bilang tokoh Nasrani yang berjasa lah istilahnya ya. Karena dia semacam apa ya, tokoh HAM lah bilang hak asasi manusia. Dia tuh banyak membantu orang-orang yang ditahan di tahanan itu, karena pada saat itu Roma itu begitu kejam, tahanan itu nggak manusiawi dia memperlakukan tahanan-tahanan itu. Dan si Valentinus atau Valentine ini dia banyak membantu orang-orang untuk melarikan diri dari penjara, karena dia nggak tega lihat siksaan itu. Satu hal lagi yang dia tentang adalah mengenai setiap orang laki harus ikut perang saat itu. Ya. Nah, waktu itu di dalam Kaisaran Claudius II. Ya. Dan orang-orang seumuran dia, seumuran si Valentine mungkin waktu itu masih muda, yang sekitar 20-an, ya, nggak boleh menikah ya, oleh Kaisar ini. Nah, ini yang dia tentang. Kan sedangkan dia udah punya pacar gitu, dia punya kekasih kan. Nah, tapi Kaisar bilang tidak boleh menikah. Nah, ini dia protes keras di situ. Ya, dia menentang kebijakan Kaisar. Akhirnya dia menikah nih si Valentinus ini. Menikah, ketahuan sama si Kaisarnya. Langsung dia ditangkap, disakiti, dipukuli, disiksa. Sampai akhirnya diputuskan dia harus dihukum mati dengan cara dipancung. Jadi menjelang ajalnya, dia tuh mengirim surat kepada istrinya. Surat cinta dia yang terakhir, isinya kasih sayang dia pada istri segala macam bla bla bla. Sampai akhirnya ditulis dari Valentine-mu. Besoknya tanggal 14 dia dipacung. Nanti ada seorang uskup di Roma. Dia pakai ini untuk menghormati si Valentine ini. Pada tanggal 14 itu dijadikan hari kasih sayang dari Valentine. Makanya kita rayakan hari ini hari kasih sayang. Ya. Sebetulnya kata Valentine itu berasal dari bahasa Latin yang artinya valen. Valen itu artinya layak gitu, layak. Nah, lalu apa yang Alkitab katakan mengenai Valentine? Apa yang Alkitab katakan? Alkitab itu Valentine itu menggambarkan kasih Kristus kepada kita. Ya. Kasih yang abadi, kasih yang sejati. Jadi Kristus itu adalah Valentine sejati. Ya, kasih yang tidak berkesudahan. Ya. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang dia berkata-kata, tapi dia juga bertindak. Kata-kata itu disertai dengan tindakan. Itu namanya kasih yang sejati. Nah, Yesus lakukan itu. Dia bukan hanya bilang mengasihi umat manusia, tapi dia mau
Mau melakukan itu dengan cara apa? Dia mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib agar kita semua bisa selamat. Ya. Segala dosa kita ditebus, disucikan oleh darahnya yang kudus. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 11 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu adalah kasih Kristus, kasih yang benar-benar kasih yang abadi. Ya. Nah, kasih itu identik dengan apa? Pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada namanya kasih. Kasih itu harus dikorbankan. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita bilang kita mengasihi Tuhan, aku mau melayani Tuhan, tapi kita tidak mau meluangkan waktu untuk Tuhan, kita tidak mau mengeluarkan uang lah istilah untuk Tuhan, itu belum namanya kasih gitu. Kasih itu harus disertai dengan pengorbanan. Ya. Yesus contohnya, buktinya, dia kasih kepada umat manusia, dia mengorbankan dirinya agar kita bisa selamat. Nah, jadi kasih itu identik dengan pengorbanan. Ya, pengorbanan itu kalau kasih itu belum bermakna atau belum berarti bagi manusia kalau belum ada pengorbanan. Jadi kasih itu harus dengan pengorbanan. Nah, kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih kan. Allah itu adalah kasih. Setiap orang yang ada di dalam kasih, dia adalah anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang ada di dalam kasih dia adalah anak-anak Allah. Ya. Dan kasih itu adalah Kristus sendiri. Ya, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki namanya apa? Kasih. Kasih itu mutlak harus kita miliki. Harus sebagai gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan harus kamu lakukan dengan kasih. Karena kasih itu tuh kekal sifatnya, tidak berkesudahan. Kasih itu abadi. Ya, nubuat itu akan berlalu, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih itu tetap selama-lamanya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 sebetulnya ada 3 hal yang abadi. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi di antara ketiga itu yang paling besar adalah kasih. Ya. Nah, artinya tinggal ketiga hal ini artinya apa? Tiga hal inilah yang sifatnya abadi, yang nggak pernah hilang. Nubuatan akan hilang, bahasa roh akan hilang, pengetahuan akan hilang. Ya, kenapa iman itu abadi kekal? Ya. Karena iman itu tidak akan pernah iman kita percaya kita pada Kristus itu tidak akan pernah berhenti sampai pada kekekalan. Di mana kita bisa berjumpa dengan Kristus, apa yang kita impikan menjadi kenyataan, dan kita bisa berjumpa dengan Kristus, maka iman kita semakin hari semakin percaya dan semakin tumbuh, semakin besar. Makanya iman itu tidak pernah berakhir sampai kekekalan. Begitu pula pengharapan. Pengharapan itu tidak pernah berhenti sampai ada kekekalan. Karena apa? Karena perjumpaan kita dengan Kristus, dengan Allah, kita bisa bercakap-cakap dengan Allah, roh kita itu makin bertumbuh. Itu ada kemajuan. Nah, di mana ada kemajuan, di situ pasti ada pengharapan. Ya, maka ada pengharapan itu nggak pernah berhenti. Dan yang terakhir, yang paling besar adalah kasih. Kita tahu bahwa Allah itu, esensial Allah itu adalah, sifat dasar Allah itu adalah kasih. Dan Allah itu adalah kasih. Makanya kasih itu tidak akan pernah berkesudahan. Ya, jadi kasih itu tidak pernah berkesudahan. Ya. Nah, kalau jadi segala sesuatu tanpa kasih, semuanya itu sia-sia. Segala sesuatu tanpa kasih, semuanya itu sia-sia. Nah, sekarang kita lihat apa Alkitab katakan mengenai kasih ya. Soalnya kalau kita tidak punya kasih, walaupun kita bisa berbahasa malaikat sekalipun, kalau kita katakan kita bisa apa namanya bernubuat, kita mau membagikan diri kita, bahkan kita mau diri kita dibakar, tapi kalau kita tidak punya kasih, percuma. Dari gunanya. Ya, kita lihat di ayat yang di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ke ketiga. Dapat Pak? 13 ayat yang pertama sampai ketiga. Ada yang bisa bacain? Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa mereka, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan channel yang berfungsi.
Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membenarkan ini, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dimakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi jelas ya, apapun yang kita lakukan tanpa kasih, semuanya sia-sia, cuma ya capek-capekin aja gitu. Kita ngelakuin itu, tapi kita nggak punya kasih, capek, mendingan nggak usah ngelakuin sekalian gitu kan, nggak capek-capekan. Jadi kasih itu sangat penting. Ya, makanya dari 3 hal iman, pengharapan, dan kasih, kasihlah yang paling besar. Karena Allah itu kasih. Ya, makanya karena Allah itu kasih, maka kasih itulah yang paling utama. Tanpa kasih, hidup kita juga cuma sia-sia hidup kita. Ya, nah, kasih itu kita harus bisa memiliki kasih. Kenapa? Karena kasih itu adalah sifat Allah. Kasih itu sebenarnya apa sih? Apa sih definisi kasih? Di ayat yang kelima juga. Ayat yang kelima. Ayat yang keempat, sorry. Ayat yang keempat. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Hati. yang tidak cemburu, Ya. yang tidak memudahkan diri, yang tidak sombong. Oh, ya. Oke, coba di situ. Ada lagu kan yang kasih kan? Ya. Yang lagu ya, kasih ya. Kasih lemah lembut, kasih memaafkan, kasih murah hati, kasihmu oh Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tadi lagu tadi bilang apa? Ajarilah kami saling Mengasihi. Sudah nggak dilakukan? Sudah. Sudah. Kadang-kadang. Jadi yang kan tanggal 14 itu hari Valentine, kan hari kasih sayang ya. Tapi kita sebagai anak-anak Allah setiap hari, Yes. bahkan setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Jadi bukan hanya tanggal 14 saja. Setiap hari dan setiap saat kita harus bisa mengasihi itu. Karena kasih itu asalnya dari Allah. Kalau setiap orang yang mengasihi, dia berasal dari Allah, dia mengenal Allah, dan dia adalah anak-anak Allah. Dan kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita tidak bisa mengasihi, kita bukan anak-anak Allah. Ya. Anak-anak siapa? Kalau bukan anak Allah. Setan. Ya kan? Jadi kalau yang nggak punya kasih, berarti anak siapa? Bukan anak Tuhan, anak hantu. Dibalik. Jadi kasih itu sangat penting. Ya. Jadi bukan hanya hari ini ya kita merayakan Valentine kasih sayang. Setiap saat ya kita mengasihi orang tua kita mengasihi suami kita mengasihi istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara, semua orang. Ya. Kalau kita bisa mengasihi, artinya kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah itu kasih. Ya. Jadi kasih itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Ya. Jangan kasih itu cuma di depan orang ya pura-pura kasih, tapi di belakangnya nggak kasih, kan percuma juga. Tuhan melihat hati kita kan, orang lain bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Cuma kita melakukan hal itu, ya. Jadi lakukanlah kasih itu. Sebagai anak-anak Allah kita lakukan kasih, karena
Dengan kita memiliki kasih, berarti kita sedang memuliakan nama Tuhan. Ya, karena Dia adalah kasih. Kita menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita juga punya kasih sama seperti Allah kita. Ya, kasih dengan pengorbanan. Ya, jadi kalau kita mau melayani, itu kasih bukan. Tapi harus mau berkorban kan? Apa waktu? Yo, yang banyak alasan apa ini anak itu gak ada alasan, ya kan? Kalau kita mengasihi Tuhan, ya udah, apapun kita, pokoknya kita mau melayani, ya udah kita tekuni lagi, kita dengan apa namanya punya apa integritas kita sebagai anak-anak Allah gitu ya. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, kasihlah dengan sepenuh hati kita, with the full heart, gitu ya, dengan setengah hati. Ya. Percayalah. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita. Dia pasti akan selalu memperhatikan kita. Ya. Karena kita adalah anak-anak yang kesayangan Dia. Kalau kita punya anak di sana, yang anak yang satu itu sangat mengasihi kita, dia begitu care sama kita. Anak yang satu lagi cuek, jujur, kita pasti lebih sayang sama anak yang perhatian sama kita kan gitu. Ya. Nah, saya dulu waktu masih sekolah, saya tuh sangat memperhatikan orang tua saya. Saya tahu orang tua saya tuh papi saya, mami saya tuh dua-duanya kerja. Saya tahu jam berapa mereka pulang. Jadi sebelum mereka pulang, saya udah bikin apa kesukaan mereka, minuman apa yang mereka sudah bikin siapin. Jadi itu keluar dari hati saya sendiri gitu. Saudara-saudara saya kan cuek aja nggak peduli. Jadi begitu mereka pulang, langsung saya kasih, saya tahu mereka pasti haus. Langsung saya bawain satu. Saya dia senang banget gitu. Ini anak ini bahkan ya kalau saya minta apa selalu dikasih gitu. Bukannya nyogok ya. Enggak, tapi itu memang saya sendiri gitu. Dari tempat saya gitu kepada orang tua saya. Makanya kalau kita bisa melakukan hal itu kepada Allah kita, pasti kan Tuhan juga diselamatkan kan. Apapun yang kita minta pasti Tuhan turutilah, percaya deh. Kita nggak akan pernah Tuhan nggak mau ini anak kekasihku masa sampai begitu, nggak mungkin. Ya, jadi ayo mulai hari ini kasih itu bukan hanya tangan tangan. Setiap saat kita harus punya sifat kasih, harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kasih yang kita berikan, yang keluar dari diri kita, sehingga orang bisa melihat bahwa Kristus ada di dalam kita. Ya, happy Valentine Day, and Jesus bless you. Tuhan, tiba saatnya kita memberikan waktu mau mendengar kesaksian pujian dari anak-anak Ebenezer. Silakan, ayo anak-anak. Jangan kabur ya. Saudara, sebelum anak-anak menyanyikan pujian ini, kita mau persiapkan persembahan ya. Kita berdoa dulu untuk persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk firman mengajar kami agar kami memiliki kasih. Kasih adalah give, kasih adalah memberi, dan kami sedang melakukan firman-Mu. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak maju. Kasihnya dalam anugerahnya bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, dengan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
wanita bagi Kristus. Sebelumnya kami mengucapkan puji syukur bahwa hari ini kita bisa beribadah di Ebenezer. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, terima kasih Globali, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berjerih lelah. Terima kasih juga Ibu Elizabeth yang sudah membukakan pintu buat kita untuk kita bisa beribadah. Kalau saya lihat track recordnya kemarin itu adalah pas tanggal 15 Juli 2022 kita kunjungan di sini. Jadi sekarang ini kan kita tanggal 12 Februari 2024, 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu ya. Dan Tuhan ingatkan waktu kemarin yuk kita sama-sama mengunjungi Ebenezer. Terima kasih buat waktu dan tempatnya, sambutannya, anak-anak yang luar biasa sekali ya. Sangat kami juga merindukan supaya kita juga bisa beribadah di tempat ini. Dan Tuhan izinkan kami bisa beribadah di tempat ini. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, saat ini kita mau ada pengenalan untuk pengurus yang baru di periode 2025-2026. Kami persilakan. Saya ketua, tetap ketua. Sekretarisnya. Sekretaris kita dan kamu sekretaris Bapak. Jangan kebanyakan. Satu menit aja. Nggak cukup. Nggak boleh banyak-banyak soalnya waktunya berjalan. Sehari semalam. Ya, terima kasih kepada Tuhan yang pertamanya karena memberi kesempatan ini, dan juga terima kasih untuk ya ibu-ibu semua, dan puji Tuhan dikasih kepercayaan ini yang pasti biarlah melakukan segala ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pas waktunya. Silakan bendara. Habis ini makan loh. Ya,
Halo, ayo. Terima kasih buat semuanya. Meskipun hanya beberapa yang datang, saya percaya bahwa semoga kita di tahun 2025 pasti akan lebih kompak lagi. Amin. Saya mau sedikit menjelaskan, karena kita memang itu iuran dari tahun 2023 dan dari tahun 2023 awal dan kita lanjutin. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit persembahan yang kita dapat dari setiap ibadah itu kita lakukan ada perpuluhan ke pusat dan juga ada iuran bulanan ke pusat. Dan persembahan itu tidak kita pakai untuk konsumsi pada segala macam. Yang akan kita keluarkan adalah di iuran yang kita lakukan tiap bulan adalah Rp30.000. Jadi ya per orang, masa per keluarga. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin nanya iurannya buat apa aja. Jadi iurannya kita lakukan kalau kita ada ibadah, kita ada acara seperti Natal, Valentine, apalagi besok Paskah dan segala macam sampai sampai Desember itu akan kita keluarkan dari iuran kita. Yang persembahan itu untuk per bulan dan iuran khusus untuk pusat per 3 bulan 10%. Jadi sekian, jadi kalau ada yang keberatan, kalau memang ada yang mau disampaikan soal iuran, boleh langsung saya ke Ibu Lina. Karena kita mau transparan sama-sama semuanya, jadi semangat iurannya. Karena kerinduan saya juga baru ini, nanti kalau kita pasca WBK kita bisa punya retreat sendiri, Camping. Iurannya sampai akhir zaman. Saya keberatan iurannya. Saya keberatan iurannya. Bapak kan, bapak-bapak. Ibu aja. Oke, itu sekian penjelasan dari bendahara dan program kita Wanita Bagi Kristus 2025 sampai 2026 sudah kami rencanakan. Program unggulannya adalah tetap menara doa setiap bulan itu 2 minggu sekali. Itu adalah program wajib. Program unggulan kita nanti adalah retreat wanita. Retreat wanita, terus Bible Camp yang belum kita laksanakan, Bible Study yang belum kita laksanakan. Dan ini memang rada ini juga ya, biarlah kita semua berjalan sebentar ya, biarlah ini semua berjalan seiring Tuhan. Jadi yang pertama adalah retreat wanita, Bible Study, terus ada juga untuk kita mau ke penjara anak dan penjara wanita. Dan terakhir nanti yang unggulan adalah KKR wanita, Natal bersama. Jadi ini program kerja 2025 sampai 2026. Biarlah semua berjalan seiring Tuhan dan biarlah Tuhan yang menyertai. Amin. Oke, demikian sekilas infonya kenalan. Oh, satu lagi. Tadi dulu belum selesai. Biarlah kita sehati menuntaskan amanat agung. Amin. Foto. Segala Sama ibu juga dong. Sekarang. Ini pengumuman. Ya udah biar ada yang ini gara-gara mitos begitu ada mau ya udah. Jadi kan kita samping dari asisten. Inilah tambang-tambang yang memiliki kasih dan mau berkorban. Amin. 1, 2. Tungguin ya. 1, 2. Cepet tanam. Bapak Kepala mau sampaikan. Ya. Perhatian sebentar. Ya, sebagai wujud kasih dari GMI Glow, Gereja Glow, Fellowship Center Bali, maka saya ada sedikit untuk Indonesia. Tolong berdiri. Terima kasih. Terima kasih dari Glow ya.
Ini adalah terima kasih dari Bro untuk Ebenezer. Foto sekali lagi. Balikin dulu, balikin apa? Yes. Sama pegang banget. Enggak tadi video. Tadi video. 1, 2, 3. Merah menyala. Ya, thank you. Terima kasih. Ayo kita satukan hati kita berdoa ya. Kami ya dalam belajar surga kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas Tuhan yang sempurna dan luar biasa. Sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah mendengar penjelasan firman Tuhan dan berdoa firman tanam di kehidupan kami Tuhan. Dan setelah kami dengar tapi kami buka dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sebentar kami akan melakukan berkat asmani. Biarlah kau sucikan dan kuduskan makanan yang kami makan dan sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama kami. Di dalam nama kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk sore malam yang indah ini di mana kami anak-anakmu boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya perkumpulan kami, pertemuan kami ini tidak sia-sia Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan juga akan terus memelihara anak-anak yang ada di tempat ini. Semua orang yang ada di tempat ini dalam kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu tempat ini. Karena kami percaya roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di sekitar tempat ini. Oleh karena itu kami serahkan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Hikmat marifat tempat ini pun juga menjadi tempat memberkati setiap anak dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah dengan kami. Oleh karena itu biarlah kami memberkati setiap orang yang ada di tempat ini, siapapun juga kami berkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin.